Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Emi Rosida. Kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan presentasi multimedia. Yuk, ikuti aku. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat pelatihan, kesempatan kali ini kita akan coba mengoptimalkan PowerPoint yang biasa kita pakai untuk presentasi pembelajaran. Nah, PowerPoint kali ini kita akan lebih gali lebih dalam bagaimana cara mengoptimalkannya agar PowerPoint yang biasa kita lakukan untuk presentasi itu kita jadikan media pembelajaran interaktif. Pertama, kita akan membuka PowerPoint tersebut. Sobat pelatihan pasti akan menemukan satu menu di atas itu adalah View. Silahkan klik View itu, nanti kita akan menemukan Slide Master. Nah, inilah yang akan menjadi dapur pekerjaan kita. Silahkan diklik Slide Master, maka kita masih akan menemukan pola PowerPoint seperti biasanya, tetapi itu kita sudah masuk ke dapur. Di situ kita akan membuat satu bidang slide yang masih kosong. Di slide kosong itulah kita akan bekerja untuk membuat beberapa menu tambahan di dalam. Sobat pelatihan silakan untuk sekarang adalah mengklik insert agar bisa kita mengambil beberapa bentuk atau shape yang kita akan jadikan tombol. Biasanya yang paling disukai adalah bentuk kotak. Silahkan masukkan beberapa kotak, paling tidak misalnya 4 kotak yang kita perlukan dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sobat pelatihan, yang pertama akan diisi dengan goal dari materi pembelajaran ini. Dan yang kotak kedua adalah dengan materinya. Yang ketiga adalah tentang latihan ataupun tugas tambahan. Kalau sudah disiapkan itu, maka kita bisa duplikasi menjadi beberapa slide dengan pola yang sama. Nah, sobat pelatihan, untuk bekerja dengan slide master di PowerPoint ini tentu jangan melupakan persiapan beberapa hal. Pertama, gambar yang mendukung dengan materi kita. Kedua, film yang mendukung dengan materi kita. Kemudian juga beberapa link yang diperlukan untuk pengayaan, apakah itu dari jurnal, dari YouTube, ataupun yang informasi lain. Kalau itu sudah disiapkan, maka kita masuk kepada tombol pertama di slide yang awal yang sudah kita siapkan tadi. Di slide yang awal ini kita akan membuat lagi satu kotak tambahan yang berisi dengan tujuan dari pembelajaran, disesuaikan tentu saja dengan di RPP yang sudah disiapkan tadi. Kalau sudah disiapkan, silahkan masukkan, berikan beberapa warna tambahan yang memang berbeda untuk menyatakan bahwa slide ini adalah slide awal kita. Di slide berikutnya, kita akan masukkan dengan materi. Nah, di slide materi ini, sobat pelatihan bisa membuat beberapa slide tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman materi. Bisa dimasukkan gambar, bisa dimasukkan film, juga bisa dimasukkan dengan link YouTube. Langkah berikutnya adalah apabila beberapa slide tersebut sudah disiapkan, bagaimana kita mempertautkan dari satu slide ke slide yang lainnya. Di sini sobat pelatihan akan menggunakan menu hyperlink. Silahkan diklik hyperlinknya, kemudian kita tentukan tombol yang sudah disiapkan oleh sobat pelatihan tadi, misalnya dari materi akan di hyperlink ke slide yang keberapa. Kalau sudah diklik tombol tersebut, maka hyperlinknya akan aktif. Di situ kita bisa melihat, memilih beberapa slide yang akan dijadikan link dari tombol tersebut. Lakukan hal tersebut berulang sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah,
Maka kita coba apakah link tersebut bekerja baik atau tidak, kita bisa close dari slide master. Coba sekarang dengan slide show, klik tombol-tombol yang sudah diklikkan dengan hyperlink tadi. Jika dia bekerja dengan baik, maka dari satu slide ke slide yang lainnya, dia hanya akan menerima perintah kita jika melalui tombol yang sudah diklikkan. Nah, selanjutnya, kita akan membuat menu tambahan. Kita kembali dulu ke slide master. Menu tambahan apa? Dari satu slide ke slide yang berikutnya, tentu kita harus memberi satu tombol kembali kepada home. Home itu adalah menu awal kita. Mengapa tombol ini diperlukan? Karena ini kan media pembelajaran interaktif. Artinya, siapapun yang menggunakan PowerPoint dengan gaya yang kita buat tadi, dia bisa belajar mandiri. Mencari atau membuat tombol home sama seperti tadi, insert, kemudian save. Di situ ada bentuk yang seperti rumah. Dari bentuknya itu saja kita sudah bisa menduga bahwa itu adalah tombol home. Kalau bentuk tadi kita simpan, misalnya di sudut bawah halaman PowerPoint kita, sudut bawah kiri, itu kalau kita save, kemudian kita out dari slide master, kalau kita klik home itu biasanya PowerPoint sudah menyiapkan link tersebut otomatis ke menu utama. Lalu bagaimana jika kita ingin mengulangi dari satu slide ke slide yang berikutnya? Setelah pembelajaran di tahap pembelajaran yang kedua selesai, kita ingin mengulangi ke pembelajaran pertama, sama halnya seperti tombol home tadi, kita kembali ke menu slide master, kita aktifkan di insert save itu adalah satu tombol dengan simbol anak panah yang seperti terbalik. Dari bentuk tersebut kita akan tahu bahwa tombol tersebut menyatakan kembali ke menu awal, tapi bukan yang home. Mari kita coba. Siapkan tombol tersebut di beberapa slide yang memang sudah kita buat. Buat ukurannya yang semenarik mungkin. Kemudian kita coba, kita close dulu, kita keluar dari slide master, kita kembali ke tampilan standar, slide show. Kita klik menu kembali. Bagaimana hasilnya sobat pelatihan? Apakah kembali ke tayangan sebelumnya? Jika kembali ke tayangan sebelumnya, berarti kita berhasil membuat link tombol tersebut bekerja. Oke sobat pelatihan. Biasanya dalam pembelajaran interaktif itu juga kita menyiapkan satu tombol ke N. N di sini adalah akhir dari kegiatan pembelajaran. Mari kita coba. Insert, ambil save-nya, letakkan di sana, buat ukurannya yang semenarik mungkin. Dibuat duplikasi di beberapa slide yang sudah kita siapkan, kecuali di slide terakhir. Oke, kita keluar lagi dari slide master. Nah, sobat pelatihan, silakan coba dalam tayangan slideshow. Silakan klik tombol tadi, apakah bekerja kepada akhir slide. Jika kemudian kita misalnya membuka halaman yang kedua atau yang ketiga, sementara kita punya 15 slide, ketika kita klik tombol tersebut, maka kita diantarkan ke slide terakhir, berarti tombol tersebut bekerja dengan baik. Sobat pelatihan, pada dasarnya, kerangka kerja kita itu adalah mengoptimalkan di slide master. Jika itu sudah kita peroleh dengan baik, dasar-dasarnya, maka pengembangan berikutnya adalah bisa dilakukan dengan baik. Sobat pelatihan, media interaktif kita tentu harus ditambah dengan menu yang lain, yaitu musik. Di slide yang pertama, kita bisa masukkan musik yang bisa mengantarkan kepada pembelajaran kita. Tapi apakah akan berhenti di slide yang pertama tersebut, atau kita akan lanjutkan ke slide berikutnya?
cara insert musik seperti biasa, yang biasa oleh sobat pelatihan lakukan pada saat presentasi. Seperti tayangan berikut, sobat pelatihan akan diarahkan bagaimana supaya musik kita itu tidak hanya berhenti di slide pertama, melainkan dia berlanjut kedua atau ketiga slide berikutnya. Nah, dari tayangan tadi bisa dipraktikkan dengan sebaik-baiknya, kemudian dicoba. Jika berhasil, maka sobat pelatihan berarti sudah bisa menambahkan musik dalam pengantar slide tadi. Yang berikutnya adalah di closing, sobat pelatihan juga bisa menambahkan beberapa tampilan yang membuat menarik. Tentu saja kita akan menggunakan menu animasi untuk mempercantik dan memperindah teks tadi. Seperti berikut tayangannya. Bedanya adalah tayangan ini kita duplikasi. Dan kemudian kita berikan perintah, dia hanya berhenti pada saat slide berakhir. Seperti ini langkah-langkahnya. Yang membedakan duplikasi tadi dengan yang tidak duplikasi adalah ketika tidak duplikasi maka dia hanya akan berjalan satu kali. Tapi ketika diduplikasi dan kemudian kita perintahkan hanya berakhir atau berhenti pada saat slide berakhir, maka sepanjang tayangan itu berlangsung, si teks tersebut akan berjalan. Hal seperti ini, sobat pelatihan, bisa dilakukan juga pada slide yang lainnya. Untuk apa? Tentu saja dalam slide kita itu, kita membutuhkan identitas seperti ini. Siapa yang membuatnya? Kalau sobat pelatihan adalah guru di madrasah A, maka tentu identitas madrasah A tersebut harus masuk. Hal ini akan menjadi semacam ciri khas yang menjadi hak milik sobat pelatihan. Sobat pelatihan, sekarang kita anggap bahwa slide kita telah cukup memenuhi syarat minimum untuk dijadikan sumber dan media pembelajaran secara interaktif. Mari kita coba dari awal. Silahkan slideshow. Kita klik menu yang pertama. Apakah bekerja dengan baik? Klik tombol home, kembali ke menu awal. Kita klik tombol yang kedua yang menunjukkan materi. Bekerja dengan baik. Kita klik tombol kembali. Kembali kepada menu awal. Klik tombol ketiga. Di sini adalah bagian pelatihan atau latihan atau tugas. Silahkan sobat pelatihan menyesuaikan. Sudah muncul tugasnya. Kemudian klik home atau kita klik end jika pembelajaran kita sudah dianggap dengan selesai. Apakah bekerja dengan baik? Oke.
Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita kali ini menambahkan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, demikian tadi maksimalkan PowerPoint atau PPT dengan slide master, terutama untuk media pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye, Assalamualaikum.